やめてくれる？なめやがって。あの3人とっても強いから。力があるなら今度からはいいことに使おうね。Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita siswa SMA Furin terkuat. Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan, duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Sakura yang sedang berjalan menuju sekolah. Karena dia berjalan sambil mengingat perkataan Umemiya. Dia tidak menyadari keberadaan Suo dan Nirei yang sedari tadi memanggilnya. Saat Sakura sadar dia langsung kaget dengan kehadiran kedua temannya tersebut. Adegan berpindah ke dalam sekolah. Saat Sakura, Suo dan Nirei memasuki kelas, mereka langsung dikerumuni oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka penasaran dengan pertarungan antara Shishitoren dan Furin. Karena Sakura tidak terbiasa bersosialisasi. Dia menyuruh Suo dan Nirei untuk menjelaskan. Namun, karena Suo juga tidak ingin mencolok, dia menyuruh Nirei untuk menjelaskan detail kejadiannya. Saat Nirei akan menjelaskan, tiba-tiba datanglah seorang siswa yang menggunakan kaos putih mendekatinya. Nirei yang melihat orang tersebut langsung mengenalinya. Siswa tersebut bernama Sugiura. Sugiura bertanya kepada Sakura tentang estetikanya. Ternyata pertanyaan tersebut tidak hanya ditanyakan kepada Sakura, tapi kepada semua orang yang ada di kelas tersebut. Nirei menjelaskan bahwa estetika yang Suge maksud itu hampir sama dengan ambisi, obsesi ataupun cara untuk menjalani hidup. Saat Suge mengajak teman-temannya untuk membahas tentang estetika saat pulang sekolah, mereka semua malah pergi dengan alasan yang beragam. Adegan berpindah ke dalam sebuah kafe. Dari desain interiornya, kafe tersebut seperti ditujukan khusus untuk orang-orang yang suka berolahraga. Di sana Suge lagi-lagi bertanya kepada Sakura mengenai estetika yang dimiliki Sakura. Namun, karena Sakura tidak menjawab, Suge mengajaknya untuk bertarung. Saat mereka masih mengobrol tiba-tiba datang salah seorang siswa dari kelas Sakura yang memiliki rambut berwarna pink dan penampilan yang mencolok. Dia datang bersama seorang gadis. Saat dia masuk Suge menyapanya. Melihat hal tersebut, dia malah berjalan melewati mereka dan duduk di bangku belakang. Dan dari sinilah kita tahu bahwa orang tersebut bernama Kiryu. Nirei yang melihat kedatangan Kiryu sangat bersemangat. Karena 4 dari 5 orang kelas 1-1 yang dia pantau berada di kafe itu secara bersamaan. 5 orang yang Nirei maksud mungkin, Sakura, Suo, Suge, Kiryu, dan Sugishita. Sakura bertanya kepada Nirei tentang seberapa kuat Kiryu. Nirei menjawab, saat dia berada di bangku kelas 1 SMP Kana. Ada rumor bahwa Kiryu berhasil mengalahkan semua anak berandalan kelas 3 seorang diri. Karena Sakura meminta informasi lain mengenai Kiryu, Nirei pun kembali menjelaskan bahwa Kiryu sangat terkenal di kalangan wanita. Dan karena saat ini dia masuk ke kafe bersama wanita yang memakai seragam sekolah sekai, Nirei menyimpulkan kemungkinan wanita tersebut adalah pacarnya. Suge yang mendengarkan perbincangan tersebut malah bicara belak-belakan kepada Kiryu. Dia berkata bahwa Sakura tertarik kepadanya. Jadi kenapa tidak ngobrol saja bersamanya? Kiryu yang mendengar hal tersebut langsung berbalik dan melihat ke arah Sakura. Dia berkata bahwa dia mengingat wajahnya, namun dia lupa namanya. Dia mengingat Sakura karena Sakura bertarung dengan Sugishita di hari pertama sekolah. Kiryu sebenarnya ingin mengenal Sakura lebih jauh. Hanya saja saat ini dia sedang sibuk. Jadi perbincangan tersebut akan dilanjutkan di sekolah. Suge yang mendengar hal tersebut langsung mendekati Kiryu, karena dia juga penasaran dengan estetika yang dimilikinya. Namun karena suara dan postur tubuh yang dimiliki Suge sangat besar, wanita yang dibawa oleh Kiryu langsung ketakutan. Karena hal tersebut, Suge langsung merubah sikap dan cara bicaranya menjadi lebih lembut. Namun karena sudah terlanjur tidak nyaman, Kiryu memilih untuk pindah ke tempat lain. Saat Kiryu keluar tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang menghadangnya. Karena mendengar keributan dari luar, Sakura, Nirei, Suo, dan Suge langsung keluar dari kafe untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kiryu menjelaskan, saat dia sedang berjalan, dia melihat wanita yang sedang diseret ke sebuah gang. Oleh karena itu, memukul laki-laki yang menyeret wanita tersebut dan langsung kabur. Dan sampailah mereka di kafe tempat Suge berada. Dan saat ini, orang yang Kiryu pukul membawa banyak orang untuk melakukan balas dendam. Mendengar cerita tersebut Suge langsung memuji Kiryu. Karena Suge terus-terusan berbicara kepada Kiryu dan mengabaikan gerombolan orang yang akan melakukan balas dendam. Mereka semua langsung merasa geram. Saat salah satu orang akan menyerang tiba-tiba Sakura langsung melompat dan menendang orang tersebut.
Apa yang terjadi selanjutnya? Ya baku hantamlah apalagi. Baru saja pertarungan dimulai. Tiba-tiba Suge langsung terkena satu pukulan dan terjatuh. Sakura yang melihat hal tersebut berkata kepada Suge, "Jangan sosokan mencemaskan orang lain kalau akhirnya seperti ini." Saat orang yang akan melawan Suge akan menyerang lagi, tiba-tiba serangan tersebut ditahan olehnya. Suge berkata bahwa dirinya selalu sengaja terkena satu pukulan di awal. Barulah setelah itu giliran dirinya yang menyerang. Suge langsung menangkap orang tersebut dan melakukan gerakan German suplex. Saat Sakura sedang melihat Suge, tiba-tiba ada seseorang yang melayang ke arahnya. Ternyata orang tersebut sengaja dilempar ke arah Sakura oleh Kiryu. Kiryu berkata bahwa dengan cara itu mungkin akan lebih cepat selesai. Nirei tidak mengerti dengan tindakan Kiryu. Namun Suo sangat paham dengan apa yang dilakukan oleh Kiryu. Suo berkata bahwa Kiryu tidak perlu mencemaskan bagian belakang, karena dia akan menjaga wanita tersebut. Saat Suo sedang berbicara tiba-tiba ada seorang musuh yang akan menyerangnya. Namun dengan mudah dilumpuhkan oleh Suo. Sakura yang melihat hal tersebut menyadari sesuatu. Ternyata tujuan Kiryu adalah menjauhkan gerombolan tersebut agar tidak menyerang wanita yang telah diselamatkan oleh Kiryu. Pertarungan pun berakhir. Segerombolan orang tersebut kalah telak hanya dengan 3 orang anggota Furin kelas 1. Kiryu berkata bahwa dirinya beruntung mengenal Sakura sebelum acara pemilihan ketua kelas. Kemudian Kiryu meminta kontak Sakura. Melihat hal tersebut mereka semua juga langsung melakukan pertukaran kontak di sana. Adegan berpindah ke kafe Kotoha. Kotoha memperhatikan Sakura yang sedari tadi malah asik memandangi layar ponselnya. Saat Kotoha bertanya apa yang sedang Sakura lakukan, dia langsung terkejut dan tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya. Saat Kotoha hendak mengambil ponsel tersebut, Kotoha tidak sengaja melihat daftar kontak pada ponsel Sakura. Dan dengan inisiatif dia memasukkan kontaknya sendiri ke dalam ponsel milik Sakura. Adegan berpindah ke sekolah. Sakura bertanya mengapa mereka membahas tentang ketua kelas di dalam pesannya. Padahal hal tersebut bisa dilakukan di sekolah. Suo menjawab bahwa hal tersebut akan lebih praktis jika dibahas dalam pesan. Tak lama setelah itu, datanglah perwakilan dari kelas 2. Dia meminta agar kelas 1 segera menentukan ketua kelasnya. Tugas ketua kelas adalah menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di kelasnya. Ketua kelas juga bertindak sebagai penanggung jawab kelas. Setelah selesai mendengarkan penjelasan, tiba-tiba Suo langsung mengangkat tangannya. Sakura tidak menyangka bahwa Suo akan mengajukan diri sebagai ketua kelas. Namun ternyata, Suo malah menunjuk Sakura sebagai ketua kelas. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Sakura akan menerima jabatan tersebut? Tunggu jawabannya pada episode selanjutnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita siswa SMA Furin terkuat pada video kali ini. Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.